Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Minipi hadir kembali ya teman-teman. Kali ini sore hari ya. Ini sekitar setengah 5 sore. Tapi cuacanya masih panas ya teman-teman. Tuh sinar mataharinya masih cetar ya, cerah ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Ini segar ya, kebetulan tadi sudah saya siram nih, jadi yang ada di pot talang ini tidak layu ya teman-teman karena sudah saya siram, tapi cepat mengering ya karena sinar mataharinya juga masih panas ya, dan anginnya pun lumayan, jadi cepat kering untuk airnya yang dinempel di daun. Biasanya kan suka masih ada titik-titik air karena cuacanya masih panas dan anginnya lumayan kencang ya. Tapi alhamdulillah kalau sudah disiram itu tanamannya segar kembali ya teman-teman, tidak layu seperti kalau tadi siang. Dan ini bunga kol yang kemarin terkena hama belum saya pangkas, saya biarkan saja sebagai umpan untuk, maksudnya kan ini dimakan hama ya tanpa saya mengetahuinya hama apa itu. Nah ini akan saya biarkan saja dijadikan umpan, jadi tidak merusak ke tanaman yang lainnya. Saya biarkan ya, saya korbankan ini tanaman yang dua ini untuk dimakan hama ya, maksudnya entah ya binatang atau hewan apa. Pokoknya tidak akan saya pangkas untuk yang dua ini. Dan rencananya untuk sore ini saya akan coba pindah tanam ya teman-teman. Dan kebetulan untuk potnya ini sudah ada pot yang kosong ya, 1, 2, 3, 4 nih, jadi bisa dijadikan untuk pindah tanam. Oke teman-teman, ini potnya ya, dan ini media tanamnya media tanam bekas. Ini kalau nggak salah kemarin bekas tanaman kailan ya. Oke, tapi sebelum saya pakai untuk pindah tanam, ini akan saya olah terlebih dahulu ya, maksudnya dicampur dengan sekam ini ya, tuh sekam mentah. Oh iya, ada teman-teman juga yang menanyakan untuk media tanamnya apa saja yang saya pakai di kebun mini atap rumah ini ya. Nah saya seperti ini saja ya teman-teman, kadang menggunakan media tanam bekas. Pada saat awal-awal memang saya untuk media tanam itu saya membelinya, tapi karena sekarang banyak media tanam bekasnya, makanya saya menggunakan media tanam bekas yang saya olah kembali ya teman-teman. Seperti ini kan bekas kemarin tanaman kailan. Untuk media tanam bekasnya saya kesinikan terlebih dahulu ya. Nah ini karena saya tidak punya kapur dolomit, saya tidak menggunakan kapur dolomit ya teman-teman. Oke, mungkin saya kesinikan terlebih dahulu ya. Seperti ini ya teman-teman nih, tuh saya sisakan seperempatnya ya, mungkin seperempat pot. Oh iya, untuk penggunaan media tanam bekas saya tidak ada aturan baku ya, tidak ada, pokoknya hanya mencampur tanah, kompos dan sekam, baik sekam mentah maupun sekam bakar ya. Saya tidak ada aturan baku harus segini perbandingannya, itu tergantung masing-masing ya, maunya seperti apa. Kalau saya untuk di kebun atap rumah ini saya tidak ada aturan baku, saya hanya mencampur saja ya, atau hanya takarannya hanya modal ini ya, perkiraan saja. Oke,
Dan ini untuk komposnya ini sudah lumayan lama ya. Dan ini ada untuk kohe kambing juga. Oke, saya campur ke sini ya teman-teman nih. Tuh, tanah, kompos. Oke, mungkin cukup ya. Tuh seperti ini. Lalu saya akan mencampurnya dengan sekam mentah ya. Ini ya teman-teman, sekam mentahnya. Kebetulan ini saya membeli di toko pertanian ya, atau yang menjual tanaman ini ya, tanaman buah-buahan. Nah, saya ini juga sekam mentahnya sudah difermentasi oleh penjualnya. Ini ya, dan ini juga sudah ada kohe kambingnya, tapi tidak terlalu kelihatan ya teman-teman, karena lebih banyak sekam mentahnya daripada kohe kambingnya. Maksudnya komposisinya lebih banyak untuk sekam mentahnya ya. Oke. Lanjut dicampurkan ya, diaduk atau pokoknya seperti ini. Mungkin untuk media tanam yang saya pakai seperti ini saja ya teman-teman, karena saya tidak membeli tanah baru, jadi saya menggunakan tanah atau media tanam bekas yang maksudnya sudah saya pakai untuk tanaman lainnya. Ini seperti ini komposisinya teman-teman nih, sudah cukup. Ini bisa lanjut untuk pindah tanaman yang akan dipindah tanam. Misalnya saya akan pindah tanam untuk sawi putih ya. Nah, dan begitu juga pot yang ini ya, perlakuannya sama. Maksudnya untuk campuran media tanamnya seperti racikan yang ini ya teman-teman. Oke, mungkin akan saya skip terlebih dahulu ya untuk ini 3 pot yang ini nih. Oke teman-teman, ini sudah ada 4 pot ya untuk media tanam pindah tanam, maksudnya ini untuk pindah tanam ya. Dan kebetulan ini tadi kan saya rencananya pakai galon ini, saya tidak jadi memakai ini, dan ini akan saya pakai untuk mengkompos limbah dapur saja ya, akan saya gunakan untuk mengkompos di pot. Selanjutnya, oh ya teman-teman, ini ya bentuknya apa, maksudnya komposisinya seperti ini ya untuk media tanam sayurnya. Dan untuk tanaman kale curly juga saya menggunakan seperti ini saja ya. Dan alhamdulillah nih, untuk media tanam kale curly juga saya sama saja menggunakan media tanamnya seperti itu ya teman-teman nih. Cuma untuk yang ini saya bagian atasnya saya beri mulsa sekam mentah ya. Kalau untuk media tanamnya sama seperti yang tadi saya meraciknya. Oh ya teman-teman, untuk sekam mentah juga berfungsi supaya media tanamnya tidak padat ya. Jadi media tanamnya jika menggunakan sekam mentah maupun sekam bakar, media tanamnya menjadi poros. Jadi sirkulasi atau drainase airnya jadi tidak menggenang pada bagian bawahnya. Jadi ini ya mengalir tuh ke bawah. Maksudnya media tanam poros itu supaya media tanamnya tidak lembab ya. Jadi kan kalau misalnya poros itu kan cepat kering ya, tidak lembab. Pokoknya bagus untuk pertumbuhan. Di samping media tanam, campuran media tanam untuk pencahayaan atau sinar matahari juga, sayuran itu
membutuhkan full sinar matahari ya, seperti halnya tanaman kale curly saya. Itu saya simpan di full sinar matahari. Tapi semua tanaman sayur kadang tidak membutuhkan full sinar matahari ya, karena ini ya teman-teman, seperti halnya tanaman tomat. Jika mendapatkan full sinar matahari kadang sulit untuk berbuah ya, seperti halnya nih saya menanam tomat itu kurang maksimal. Makanya penempatan tanaman di kebun atau di rumah ya harus sering disesuaikan posisinya. Seperti ini, saya tanaman tomat ini mungkin terkena sinar matahari hanya pagi menjelang siang ya, sekitar jam 10 atau jam 11. Sedangkan untuk tanaman yang lainnya saya tempatkan di full sinar matahari ya, seperti halnya bunga kol, tanaman kel, dan tanaman yang lainnya. Hanya tanaman tomat yang penempatannya tidak full sinar matahari. Oke, lanjut saja, saya akan pindah tanam ya teman-teman. Rencananya saya akan memindahkan ini tanaman sawi putih. Nih ada 3 ya yang akan saya pindahkan nih. Yang ini, dan yang ini. Oke, ikuti terus kegiatan di kebun atap ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kian yang ini ya, tuh, dan yang pada bagian sebelah sini. Oke. Oh ya teman-teman, pada saat pindah tanam juga untuk media tanamnya jangan terlalu banyak ya, atau langsung full satu pot, tapi disesuaikan dengan tanamannya, karena nanti seiring dengan pertumbuhannya media tanamnya akan menyusut ya teman-teman. Seperti halnya sekam mentah ini kan lama-lama kan mungkin akan lapuk, dan kalau sering terkena air kan maksudnya media tanamnya juga akan menyusut. Nah, nanti jika menyusut itu bisa ditambahkan kembali untuk media tanamnya. Oke, saya lanjut ya untuk menanam di potnya. Oke, untuk sawi putih sudah ya, ini tuh ada 3 pot. Dan untuk sisanya mungkin nanti ya. Seperti biasa kalau menanam di kebun mini ini harus sabar ya, potnya itu bergantian. Karena bukannya saya tidak mau membeli pot atau memakai galon kembali ya, karena tempatnya juga kalau terlalu penuh dengan pot juga bingung ya penataannya. Makanya untuk menanam itu potnya secara bergantian. Oke teman-teman, selanjutnya 1 pot ini akan saya gunakan untuk pindah tanam cabai ya, bibit cabai. Ini ya teman-teman, ini kan saya pernah menyemainya. Ini dulu saya menyemai benih cabai besar, dan ini sudah seperti ini ya bibitnya nih tuh. Ini bibit ya teman-teman, karena berupa tanaman bukan biji. Oke, saya akan gabungkan terlebih dahulu di pot yang tadi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah ya, untuk benihnya banyak yang semprot ya teman-teman tuh. Oke. Oke, ini sudah ya teman-teman, ternyata banyak juga yang tumbuh ya. Nah, kan karena tadi di tanaman anggur itu, di pot anggur kan terlalu berdekatan, berhimpitan. Nah, sekarang ini juga di sini sementara ya. Nanti jika sudah mulai agak membesar, saya pisahkan satu-satu. Nah, untuk sementara ini 1 pot saya gunakan untuk beberapa bibit cabai terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ini ya bisa untuk 7 tanaman bibit nih. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk pindah bibit cabenya tadi ini muat untuk 8 bibit ya, 8 bibit cabai, dan tadi saya mengambil 10, yang duanya sementara saya tanam di sini tuh, ini 1 2. Oke, lanjut siram saja ya teman-teman nih. Untuk sawi putih dan bibit cabenya. Seperti biasa ya, sebelum dikenakan dengan sinar matahari, lebih baik disimpan di tempat teduh terlebih dahulu. Semoga ini sawi putihnya bisa tumbuh subur, cabenya juga ya, sebelum nanti dipisah-pisah kembali atau disendirikan untuk menanamnya. Oke, cukup ya teman-teman nih. Tuh, ini sudah saya simpan pada bagian sebelah sini ya. Oh ya teman-teman, selanjutnya saya akan mengkompos di pot kembali ya. Ini pada bagian bawah tadi saya sudah ini ya, tambahkan sekam mentah, dan ini sampah limbah dapur. Tapi sebelumnya saya akan pruning tanaman asparagus terlebih dahulu ya, jadi bisa dimasukkan ke sini nantinya. Tuh, ini ya teman-teman. Oh, masya Allah, tabarakallah, ternyata ini sudah mulai meninggi ya asparagusnya tuh. Telat panen nih. Apa ya? Ini saya lanjut pruning saja untuk daun-daunnya ya. Tuh, sudah ada yang mengering juga. Oke. Katanya untuk asparagus ini harus rajin di pruning ya teman-teman, supaya rajin berbuah. Ini telat panen ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya panen saja sebelum mekar. Oke, bagian sini juga dan bagian sini juga. Oh iya, ini apanya ya teman-teman, sepertinya asparagusnya sudah berbunga ya. Tuh, ini ada bulat-bulat seperti ini. Mungkin saya akan pruning bagian daun, bagian bawahnya saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya skip terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman nih, tuh seperti ini. Dan untuk yang ini tidak saya pangkas ya, takutnya ini bunga malahan jadi benih ya. Saya juga sebenarnya tidak tahu ini bunganya atau apanya ya. Dan ini untuk bagian sebelah sini tuh. Dan ini hasil pruningannya. Oke teman-teman, lanjut untuk limbah dapurnya saya kesinikan saja ya. Nih. Oke, ini sudah ya, tuh ada nasi basi juga, pokoknya macam-macam ya. Lanjut saya akan menutupnya dengan ini tadi media tanam bekas ya teman-teman nih. Lanjut saja ditutup. Mungkin untuk pembuatan komposnya di kebun atap rumah saya hanya seperti ini ya. Ini pengkomposan sederhana ala saya teman-teman, seperti ini tuh. Ini nanti akan menjadi media tanam yang subur ya, hasil dari mengkompos ini. Oke, karena saya mempunyai ini sekam mentah, saya akan di bagian atasnya akan saya beri media tanam, maksud saya sekam mentah. Oke, ini sudah. Nanti seiring waktu juga ini akan menyusut ya teman-teman, karena sampahnya pasti kan mengalami penguraian, pasti ini nanti lama-lama akan menyusut. Oke teman-teman, mungkin untuk video berkebun kali ini saya cukupkan sampai di sini ya, karena ini sudah mau maghrib ya, sudah 5:30. Sebenarnya tadi saya akan menyemai kembali kangkung, tapi karena ini sudah
mau masuk maghrib. Jadi untuk berkebunnya saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.